Sekarang lihat cara salatnya Sayyidah Aisyah saat duha. Duha itu salat fardu atau salat sunnah? Perhatikan kesaksian dari keponakan beliau. Aku ke rumah bibiku dan menyaksikan bibiku sedang salat duha. Dalam satu riwayat membaca surat Tur, surah ke-52. Ketika sampai pada bacaan tasbih, beliau bertasbih dan menangis dalam tasbihnya. Perhatikan baik-baik ya. Semua biografi, cerita tentang orang-orang hebat di masa lalu selalu memberikan kita informasi, tidak pernah mereka membaca apapun kecuali paham apa yang dibaca itu. Minimal tahu artinya, Bu. Nih ya, saya tuliskan. Saking paham dan mengerti tentang ayatnya, saya lihat bibi saya itu bukan sekedar baca diulang sampai menangis. Sesegukan kalau bahasa kita itu, saking merasakan dalamnya ayat itu untuknya. Karena lama, ini baru satu ayat, karena lama baca itu, saya putuskan saya ke pasar dulu untuk beli sesuatu. Begitu saya kembali, saya lihat bibi saya masih baca ayat itu dan masih nangis seperti tadi. Ibu kesini, lihat teman ibu sedang sholat, baca Al-Ikhlas, saking ikhlasnya nangis misalnya. Ya. Baru nyebut Allahus Samad, ingat semua masalah misal. Ya. Nanti ada sanadnya, Bu. Al-Ikhlas itu ada sanadnya, nanti saya cerita di akhir ya, tolong diingatkan. Misalnya begitu Allahus Samad diulang-ulang, sudah 5 menit belum selesai. Ibu putuskan saya ke Kosambi dulu aja deh, ntar kesini lagi. Begitu kesini lagi masih di ayat yang sama, masih nangis, dan itu yang dikerjakan sholat sunnah. Itulah Sayyidah Aisyah. Nah, jadi kalau sekarang kita berpikir ingin menaikkan level dan meneladani ini, jangan biarkan semua ibadah kita itu hampa makna. Jangan biarkan tidak mengerti apa yang kita kerjakan dan kita lakukan dalam ibadah kita. Karena di Islam itu unik, semua ibadah itu ada artinya, Bu. Ada petunjuknya. Sayyidah Aisyah, paham tidak beliau apa yang dibaca? Mengerti tidak? Kenapa? Karena paham ayatnya. Perhatikan, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Muhammad, sebelum tunaikan sholat, baca dulu. Pahami dulu ketentuan dalam sholat. Pahami dulu yang mau engkau baca dalam sholat. Wa aqimis sholat, setelah paham, baru kerjakan sholatmu. Itu yang menjadikan sholat kita itu jarang khusyuk. Itu yang menjadikan orang-orang yang sholat itu jarang khusyuk. Karena nggak ngerti yang dibaca. Ibu Siti, ada Siti di sini? Ada. Ibu Nia ada? Dah, ini pasti nggak ada. Ini pasti nggak ada. Ibu Sisuka, pasti nggak ada. Oke? Ibu Sisuka dipanggil Allah, artinya apa? Hah? Meninggal. Kita 5 kali setiap hari dipanggil oleh Allah. 5 kali. Pasti meninggal tidak? Tahu waktunya kapan? Mungkin hari ini? Kalau sudah tahu mungkin meninggal hari ini, kenapa masih sibuk dengan dunia? Kenapa kita tidak kelola dunia itu untuk mendapatkan ridho Allah? Maka dibalik, salatnya Bunda Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah mengucap sesuatu kecuali paham apa yang diucapkannya. Dan itu yang mengajarkan siapa? Bapaknya. Bu, Abu Bakar itu diminta oleh Nabi jadi imam, selalu menolak jawabannya. Jangan saya Nabi, jangan saya. Kenapa? Karena beliau itu kalau sudah takbir, itu langsung nangis. Nyambungnya itu lama. Bayangkan, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, kecil gaul dengan Nabi, dewasa jadi sahabat Nabi, mengeluarkan semua hartanya untuk Nabi, berjuang dengan Nabi, wafatnya dikubur di samping Nabi, anaknya jadi menantunya, ya, anaknya nikah dengan Nabi, Nabi menantunya di surga bersama Nabi. Itu masih punya pribadi saat takbir, baru baca takbir langsung gemetar tangannya, nangis karena merasa masih ada dosa dalam dirinya. Ya Allah, saya masih banyak dosa. Ya Allah, makin banyak orang mengagungkan saya, padahal saya baru mengatakan engkau yang paling agung. Sementara orang menganggap saya hebat, mengagungkan saya, menganggap saya punya kuasa, menganggap saya punya harta. Saya tobat, ya Allah, saya masih banyak salahnya. Itu Abu Bakar. Dan diwariskan sifat itu pada putrinya. Diwariskan pada siapa?
putrinya. Maka cara yang pertama, tingkatkan takwa, belajar ini, coba mulai sekarang perbaiki sholatnya.